Mari kita kembali mengingat kasus Balada Cinta Rizik yang sempat menghebohkan publik di awal tahun 2017 silam. Kasus ini bermula dari sebuah situs bernama baladacintaRizik.com yang mengunggah foto serta screenshot percakapan mesum antara Rizik Syihab dengan seorang wanita bernama Firza Hussein. Situs tersebut juga mengunggah rekaman percakapan dua orang wanita yang diduga kuat merupakan suara Firza dengan temannya yang dipanggil Kak Emma. Dalam rekaman tersebut, keduanya membicarakan tentang hubungan terlarang seorang pria yang diduga sebagai Rizik dengan Firza. Polri langsung turun tangan menyelidiki situs yang menghebohkan publik tersebut. Tak hanya polisi, Kominfo langsung memblokir situs Balada Cinta Rizik meski konten yang ada di dalamnya sudah menyebar luas dan viral di media sosial. Tanggal 30 Januari tahun 2017, sekelompok orang yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi melaporkan beberapa situs porno ke Polda Metro Jaya. Mereka membawa bukti percakapan dan gambar mesum Rizik versus Firza untuk diserahkan kepada penyidik kepolisian. 3 situs yang dilaporkan tersebut, satu di antaranya adalah baladacintaRizik.com. Meski sempat membantah, Rizik akhirnya memilih kabur ke Arab Saudi. Mengapa sang megalomania memilih kabur? Apakah dia takut dipenjara? Simak analisanya dalam video Misteri Realita kali. Kasus yang membuat nama Rizik Syihab dipanggil polisi kali ini adalah kasus chat berkonten pornografi yang diduga antara Rizik dengan Firza Hussein. Dalam percakapan WhatsApp yang beredar akhir Januari lalu, sosok yang diduga Rizik dan Firza berkomunikasi dengan konten teks dan foto berunsur pornografi. Percakapan tersebut diduga terjadi pada Agustus 2016. Media sosial baru-baru ini diramaikan dengan isi percakapan WhatsApp yang disebut-sebut sebagai Rizik Syihab dengan perempuan diduga Firza Hussein. Isi percakapan itu sendiri berisi rayuan dan beberapa gambar perempuan tanpa busana. Sejumlah situs dan beberapa akun media sosial nampak ikut menyebarkan percakapan tersebut. FPI membantah adanya percakapan yang dimaksud. Menurut juru bicara FPI, Slamet Ma'arif, kabar tersebut hanya fitnah terhadap organisasinya. Firza diketahui sebagai salah satu tersangka makar yang sempat ditangkap pada 2 Desember 2016 lalu. Ia ditangkap di lokasi berbeda bersama 7 tersangka makar lain seperti Sri Bintang Pamungkas dan Ratna Sarumpait. Menurut polisi, ada aliran dana dari Firza Hussein yang diduga digunakan untuk kegiatan makar. Keterangan itu disebut didapat dari tersangka makar lain, yaitu Ahmad Dhani. Sampai saat ini, Firza Hussein tercatat sebagai Ketua Yayasan Sahabat Cendana. Aparat kepolisian tengah menyelidiki kasus penyebaran konten pornografi yang diduga melibatkan pimpinan Ormas Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab bersama seorang wanita, Firza Hussein. Polisi juga masih mencari tahu pengunggah konten tersebut yang menjadi viral di media sosial. Langkah itu diambil kepolisian setelah dilakukan patroli cyber dan menemukan konten percakapan tersebut. Beberapa saksi ahli akan dipanggil untuk mendalami kasus ini. Kepolisian juga sudah mengidentifikasi beberapa akun media sosial yang menyebarkan konten tersebut. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, beredarnya percakapan berkonten pornografi yang melibatkan Rizik Syihab menggegerkan publik Januari 2017 silam. Usai mangkir dari pemeriksaan polisi karena berada di Arab Saudi, polisi menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka. Namun pada Juni 2018, polisi menghentikan penyidikan dengan alasan pengunggah percakapan belum ditemukan. Januari 2017, publik digegerkan dengan beredarnya gambar tangkapan layar yang memuat percakapan via WhatsApp antara pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab dengan seorang wanita, Firza Hussein. Percakapan ini mengandung unsur pornografi. Selain itu, percakapan disertai foto wanita tanpa busana yang diduga Firza Hussein. Percakapan beredar pertama kali di situs baladacintaRizik.com.
Polisi kemudian bertindak setelah menilai adanya keresahan di tengah masyarakat. Polisi beberapa kali memanggil Rizik untuk diperiksa, namun Rizik tak pernah datang lantaran berada di Arab Saudi. Usai gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka. Meskipun saat itu Rizik sedang tidak berada di Indonesia. Rizik dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang Pornografi. Juni 2018, polisi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas tersangka Rizik Syihab. SP3 atas permintaan kuasa hukum Rizik. Dengan alasan belum ditemukan siapa pengunggah percakapan asusila tersebut. Dari Mari kita kembali mengingat kasus Balada Cinta Rizik yang sempat menghebohkan publik di awal tahun 2017 silam. Kasus ini bermula dari sebuah situs bernama baladacintarijik.com yang mengunggah foto serta screenshot percakapan mesum antara Rizik Syihab dengan seorang wanita bernama Firza Husein. Situs tersebut juga mengunggah rekaman percakapan dua orang wanita yang diduga kuat merupakan suara Firza dengan temannya yang dipanggil Kak Emma. Dalam rekaman tersebut, keduanya membicarakan tentang hubungan terlarang seorang pria yang diduga sebagai Rizik dengan Firza. Polri langsung turun tangan menyelidiki situs yang menghebohkan publik tersebut. Tak hanya polisi, Kominfo langsung memblokir situs Balada Cinta Rizik, meski konten yang ada di dalamnya sudah menyebar luas dan viral di media sosial. Tanggal 30 Januari tahun 2017, sekelompok orang yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi melaporkan beberapa situs porno ke Polda Metro Jaya. Mereka membawa bukti percakapan dan gambar mesum Rizik versus Firza untuk diserahkan kepada penyidik kepolisian. 3 situs yang dilaporkan tersebut, satu di antaranya adalah baladacintarijik.com. Meski sempat membantah, Rizik akhirnya memilih kabur ke Arab Saudi. Mengapa sang megalomania memilih kabur? Apakah dia takut dipenjara? Simak analisanya dalam video Misteri Realita kali